Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah masih sehat ya. Ketemu lagi dengan Pak Ardi. Hari ini kita akan membahas materi tentang tema 1, yaitu bahasa Indonesia. Nah, oke. Untuk itu simak baik-baik materi ini sampai selesai. Jangan lupa berdoa dan siapkan buku tulis kalian. Pengertian ide pokok. Nah, mungkin kalian sudah pernah mendengar tentang ide pokok ya. Di kelas sebelumnya, kelas 3, mungkin kelas 4, masih ada ya ide pokok. Nah, ide pokok itu apa? Informasi utama yang disampaikan melalui ide pokok teks. Nah, ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama karena berisi gagasan dasar penulis. Jadi ide pokok itu bisa kita sebut itu inti dari permasalahan suatu teks ya. Ketika kita membaca teks, ini apa intinya? Inti dari teks ini apa? Nah, itulah yang disebut ide pokok. Nah, kita bisa mencari ide pokok dengan cara bagaimana? Ya harus tentunya kita baca dulu. Teksnya harus kita baca dulu. Setelah kita baca, barulah kita akan mencari atau menemukan ide pokoknya. Nah, ada beberapa cara dalam menentukan ide pokok. Ya, nomor 1, bacalah teks dengan saksama secara keseluruhan. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya. Nah, bagaimana cara menentukan ide pokok? Ya harus kita baca. Kalau kita tidak membaca, bagaimana kita menentukan ide pokok? Kan nggak tahu. Nah, kita baca dulu. Kalau perlu, berulang-ulang. Kalau kamu belum paham ini mana ide pokoknya, diulangi lagi, dibaca lagi. Diulangi lagi, dibaca lagi. Sampai benar-benar kamu paham maksud dari teks tersebut. Nah, nanti baru ketemu, oh ini loh ide pokoknya. Yang kedua, carilah kalimat utama dari teks tersebut. Nah, ide pokok biasanya dijumpai pada kalimat utama tersebut. Nah, kalimat utama itu kalimat yang bagaimana? Kalimat yang berisi tentang pokok pikirannya itu ya. Nah, itu namanya kalimat utama. Nanti kamu cari kalimat utamanya itu di mana. Nah, kalimat utama kamu baca, oh ternyata ini ide pokoknya. Nanti ketemu ya. Itu cara menentukan ide pokok. Tapi biasanya kalau kamu membaca dengan seksama, dengan benar-benar membaca dengan jelas ya, atau diulang-ulang, nanti kamu akan ketemu ide pokoknya. Nah, itu ya, begitu caranya. Oke, baca teks berikut. Nah, coba kita baca teks berikut ini yang berjudul gurita. Gurita itu hewan ya. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Nah, kamu perhatikan pada teks yang berwarna biru, itu adalah ide pokoknya ya. Pada kalimat utama, gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Itu pokok bahasanya ya, ide pokoknya di situ. Ya, jadi ide pokok itu inti dari teks. Nah, inti dari teks itu ada di kalimat yang berwarna biru ini loh. Nah, ini padahal tulisannya kan banyak nih. Nah, makanya kamu harus mencari atau membacanya berulang-ulang sampai ketemu. Nah, oh ini loh ide pokoknya. Nah, itu ya, begitu caranya. Nah, kalimat utama yaitu sebagai ide pokok. Nah, ini ya, gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Ini kalimat utamanya, kalimat utama yang menjadi ide pokok. Nah, itu ya cara mencari ide pokok. Kamu baca terus berulang-ulang. Nah,
Oh, ketemu nanti. Menentukan ide pokok dalam kalimat utama. Nah, dalam suatu paragraf atau teks tulis, ide pokok dapat dijumpai dalam kalimat utama. Kalimat di awal kalimat dulu ya. Kalimat utama. Kalimat utama berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Nah, kalimat utama biasanya terdapat di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir suatu teks. Itu ya. Jadi kalimat utama itu terdapat pada awal dan akhir atau di awal dan di akhir. Nah, itu nanti kita simpulkan menjadi sebuah ide pokok. Makanya kalimat utama ditandai dulu. Apakah kalimat utama ini bisa menjadi ide pokok? Nah, kalau bisa berarti sudah jelas ini adalah ide pokok. Atau mungkin kamu baca lagi berulang-ulang. Itu ya. Itu cara menentukan ide pokok dalam kalimat utama. Kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, selain kalimat utama, dalam suatu paragraf atau teks terdapat kalimat penjelas. Kalimat penjelas seperti apa? Berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan kalimat utama. Dapat berisi informasi tambahan, alasan atau sanggahan yang mendukung pernyataan pada kalimat utama, sehingga disebut juga kalimat pendukung. Nah, itu ya. Jadi ada kalimat utama, ada kalimat penjelas. Kita simpulkan jadi satu, jadilah yang namanya ide pokok itu ya nanti. Bacalah contoh paragraf berikut. Coba kita baca di sini. Serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Ada juga serangga yang menggunakan kaki mereka untuk melompat. Selain itu, ada beberapa jenis serangga yang menggunakan kaki mereka untuk berenang dan berjalan di atas air. Perhatikan di sini ada yang merah, ada yang hijau kalimatnya. Nah, kalimat yang berwarna merah itu adalah kalimat utama. Nah, ini ya. Kalimat yang berwarna hijau itu kalimat penjelas. Ya, ingat baik-baik. Kalimat utama itu serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak, itu kalimat utamanya. Lalu dijelaskan. Nah, ada beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Nah, ini kan dijelaskan secara detail lagi. Namanya kalimat penjelas. Nah, kalau kalimat utama yang berwarna merah itu serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak, titik. Karena semua serangga menggunakan kakinya untuk bergerak, tapi dijelaskan lagi dalam kalimat penjelas. Beberapa serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Ada juga yang menggunakan untuk melompat atau mungkin berenang. Nah, karena kan tidak semua digunakan untuk bergerak ya. Ya, bergerak kan maksudnya banyak. Bisa berjalan, bisa berenang. Ya, nah gitu loh maksudnya. Makanya disebut kalimat penjelas, dijelaskan secara detail apa itu kaki untuk bergerak, itu maksudnya bergerak yang bagaimana? Ya bergerak berjalan, berenang, melompat, semuanya kan disebut bergerak, gitu loh ya. Nah, menentukan ide pokok suatu teks. Hal yang perlu dilakukan untuk menemukan ide pokok yaitu sebagai berikut. Membaca teks secara keseluruhan. Nah, makanya tadi saya bilang, kalau kamu mau mencari ide pokok, menemukan ide pokok, bacalah teks secara keseluruhan, semuanya. Ya, semuanya dibaca dulu. Terus mencari kalimat utama teks tersebut. Kalimat utamanya dicari, apakah di awal, apa di akhir, apa di awal dan di akhir. Nah, kemudian menemukan informasi dalam kalimat utama. Oh, ini ada informasi dalam kalimat utama. Nah, setelah itu baru kita simpulkan menjadi ide pokok. Nah, begitu ya. Jadi, kalau belum jelas, kamu bisa ulangi lagi, diulangi lagi, dibaca lagi sampai benar-benar kamu jelas dengan maksud teks tersebut. Kita lanjut. Mengembangkan ide pokok. Nah,
langkah-langkah untuk membuat sebuah paragraf berdasarkan ide pokok. Nah, yaitu bagaimana menentukan topik dari paragraf yang akan dibuat, menentukan ide pokok dari paragraf atau teks yang akan dibuat, membuat sebuah kalimat yang berisi ide pokok tersebut untuk menjadi kalimat utama dari paragraf yang akan dibuat, mengembangkan kalimat dan ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat, menulis beberapa kalimat yang berisi informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat, menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah kalimat yang padu. Nah, ini tadi langkah-langkah membuat sebuah paragraf. Ya, jadi ada ide pokok, terus kamu disuruh membuat paragrafnya. Ide pokoknya ini disediakan, buatlah paragraf berdasarkan ide pokok tersebut. Bagaimana caranya? Ya ini, poin A sama F ya. Tentukan topiknya dulu, apa topiknya? Topiknya apa? Topiknya bisa hewan, atau mungkin topiknya tentang kesehatan atau apa ya, gitu ya topiknya. Terus ide pokok dari paragraf itu apa? Nah, ya kan sudah ada, berarti tinggal membuat kalimatnya. Buat kalimat-kalimat dulu yang sesuai dengan ide pokoknya. Membuat teks berdasarkan ide pokok. Nah, ayo uji pemahamanmu dalam mengembangkan ide pokok dengan melakukan kegiatan dalam keterampilan kinerja. Ya, buka buku tema 1 ya, halaman 18. Silakan kalian kerjakan di buku tulis kalian ya. Jangan di buku tema, kerjakan di buku tulis kalian. Ya. Kalian kan sudah punya buku tulis ya untuk tematik. Nah, silakan dikerjakan di situ. Jangan lupa diberi judulnya, jangan langsung ditulis, nanti kamu bingung untuk belajar. Ini dulu materi apa ya? Tulis dulu judulnya, bahasa Indonesia tema 1 itu ya, baru dikerjakan. Oke, paham ya? Setelah mengerjakan buku tema 1 halaman 18, kamu lanjutkan untuk mengerjakan evaluasi di akhir video ini ya. Silakan kamu kerjakan soal 3 ini ya, 3 soal ini silakan dikerjakan, ditulis juga di buku tulis di bawahnya tugas yang halaman 18 tadi. Oke, paham ya? Untuk materi bahasa Indonesia kali ini cukup sekian, nanti akan kita sambung di pembahasan berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.